say a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Bisnis akan mempresentasikan dari materi pertemuan pertama sampai kelima. Saya Andi Mulyanto, nomor induk mahasiswa 101210080 akan menjelaskan tentang deret. Saya Natasha Aulia dengan NPM 101210085 akan menyampaikan materi tentang aljabar. Saya Resti Fitriani NPM 10121059 akan menyampaikan linear. Natasha Aulia akan menyampaikan materi aljabar. Saya Natasha Aulia akan menyampaikan materi tentang aljabar. Aljabar merupakan ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk manipulasi simbol-simbol tersebut. Aljabar adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika. Adapun unsur-unsurnya meliputi variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenis. Berikut ini merupakan contoh soal dari aljabar. Pertama-tama kita turunkan dulu bilangan tersebut. Lalu kita tentukan tiap bilangan yang sejenis. Kemudian kita turunkan tiap bilangan yang sejenis. 2P ditambah P ditambah 3Q dikurang 3Q min 4 ditambah 2. Kemudian kita sederhanakan. 2P ditambah P menjadi 3P. 3Q dikurang 3Q sama dengan 0, kita coret. Min 4 ditambah 2 sama dengan min 2. Iqsyal Febian akan menyampaikan materi tentang pangkat dan akar. Saya Iqsyal Febian akan menjelaskan materi tentang pangkat dan akar. Pangkat atau bilangan kuadrat adalah hasil perkalian antara suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Sedangkan bentuk akar merupakan suatu operasi aljabar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Baik, berikut ini merupakan contoh soal dari pangkat dan akar. Bentuk sederhana akar 3 per akar 2 min akar 5 adalah, baik sebelumnya kita tulis soalnya terlebih dahulu agar tidak pusing. Akar 3 per akar 2 min akar 5 sama dengan, maka berikutnya yaitu merasionalkan pecahannya terlebih dahulu. Akar 3 per akar 2 min akar 5 plus akar 2 plus akar 5 per akar 2 plus akar 5. Sama dengan kita dikalikan akar 3 per akar 2 akar 6, akar 3 dikali akar 5 akar 15, akar 2 kali akar 2 2, akar 2 dikali akar 5 akar 10, min akar 5 dikali akar 2 min akar 10, min akar 5 dikali akar 5 min 5 sama dengan akar 6 plus akar 15 per ini akar 10 min akar 10, coret saja karena sudah habis, 2 min 5 sama dengan akar 6 plus akar 15 per 2 min 5 jadi min 3. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Min 1 per 3, ini min, ini per ya. Dalam kurung akar 6 plus akar 15. Selesai. Ini adalah contoh dari bentuk pangkat dan akar. Terima kasih. Muhammad Iqbal akan menyampaikan materi logaritma. Saya Muhammad Iqbal akan menyampaikan materi tentang logaritma.
Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari eksponensiasi atau pemangkatan. Artinya logaritma merupakan operasi pencarian eksponen supaya basis tertentu dipangkatkan dengan eksponen ini menghasilkan nilai dimasukkan. Saya akan menyampaikan materi logaritma. Tentukan nilai log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477. Jadi dari soal di atas terdapat nilai log 2 sama dengan 301 dan log 3 sama dengan 0,347. Maka dari nilai itu, nilai log 12 dapat dicari menggunakan informasi yang diketahui tersebut. Langkah pertama ialah menjabarkan nilai log 12 terlebih dahulu dengan memasukkan nilai log 2 dan log 3. Jadi untuk hasilnya akan menjadi log 12 sama dengan log 4 kali 3 sama dengan log 4 tambah log 3 sama dengan log 2 pangkat 2 tambah log 3. Jadi hasilnya 2,301 tambah 0,477. Jadi log 2 pangkat 2 dikali 0,301 akan menjadi 0,602 tambah 0,477 dan hasilnya akan menjadi 1,79. Jadi nilai log 12 adalah 1,079. Andi Mulyanto akan menyampaikan materi deret. Saya Andi Mulyanto akan sedikit menyampaikan materi tentang deret. Deret ialah rangkaian yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Berikut ini merupakan salah satu contoh soal dari deret. Barisan geometri dengan suku kelima adalah 1/3 dan rasio sama dengan 1/3. Suku ke-9 dari barisan geometri tersebut adalah, saya akan mencoba menjawab soal tersebut. Diketahui U5 dari barisan tersebut adalah 1/3 dan rasionya sama dengan 1/3. Ditanyakan yaitu barisan ke-9 yaitu U9. Langkah pertama, kita harus mencari nilai A nya dulu. Untuk mencari nilai A diketahui rumus sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N-1. Untuk UN di sini ada U5 diketahui sama dengan A 1/3 dikali 4 sama dengan 1 dan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kita pindah luaskan A nya ke sini. A sama dengan 1/3 dibagi 1/81. A sama dengan 1/3 dikali 81/1 sama dengan 81/3 dan A nya diketahui sebagai 27. Setelah mencari nilai A, kita langsung mencari U9. Untuk mencari U9 diketahui rumusnya sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N-1. UN berarti U9, A nya sudah diketahui 27 dan R nya 1/3, N-1 sama dengan 9 kurang 1 sama dengan U9 sama dengan 27 per 3 pangkat 8 sama dengan sudah saya samakan 3 pangkat 3 per 3 pangkat 8. Untuk sederhana dari 3 pangkat 3 dan 3/8 sama dengan 1/243. Jadi suku ke-9 dari barisan geometri tersebut adalah 1/243. Resti Fitriani akan menyampaikan materi persamaan linear. Saya Resti akan menyampaikan materi persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Oke, ini adalah salah satu contoh soal materi dari linear. Jawab.
yaitu X ditambah Y lebih kecil dari 8. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8, 0,8. Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 8, 8,0. X ditambah 2Y lebih kecil dari 12, maka ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 6, 0,6. Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12, 12,0. Sehingga grafik dari ketidaksamaan di atas adalah garis 8, 12, 6, 8. Garis 6 ke 12, 8 ke 8. Kita beri nama ini ya, garisnya. Ini B, ini bukan, ini bukan. Lalu kita cari dulu titik B, yaitu titik potong dua buah garis. Itu X ditambah 2Y sama dengan 12, X ditambah Y sama dengan 8, Y sama dengan ini 12 kurang 8, 4. Lalu kita substitusikan Y sama dengan 4 ke dalam X ditambah Y sama dengan 8, X ditambah 4 sama dengan 8, X sama dengan 4, yaitu 4,4. Jadi nilai fungsi objektifnya adalah F fungsi XY sama dengan 5X ditambah 4Y. Titik A 0,6, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24. Titik B 4,4, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 4 ditambah 4 kali 4 sama dengan 20 ditambah 16 sama dengan 36. Lalu titik C 8,0, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 8 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 40. Jadi nilai maksimumnya adalah 46. Jadi nilai fungsi objektifnya adalah F fungsi XY sama dengan 5X ditambah 4Y. Titik A 0,6, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 0 ditambah 4 kali 6 sama dengan 24. Titik B 4,4, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 4 ditambah 4 kali 4 sama dengan 20 ditambah 16 sama dengan 36. Lalu titik C 8,0, 5X ditambah 4Y sama dengan 5 kali 8 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 40. Jadi nilai maksimumnya adalah 46. Mungkin itu saja beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Inti dari matematika adalah Untuk tidak membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Tetapi untuk membuat hal-hal yang rumit menjadi sederhana, Matematika mungkin memiliki masalah yang rumit. Tapi percayalah bahwa matematika itu tidak serumit cinta. saya Andi Mulyanto. Saya Natasha Aulia. Saya Muhammad Iqbal. Saya Resti Fitriani. saya Isyal Febian. Maaf apabila Banyak kesalahan. kita semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. I never made it, but I know what it takes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm reading this so I can understand it fully. Out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Ngomong kan sama